بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن لله في الأرض آنية ألا وهي القلوب فخيرها أسواها وأصلبها وأرقها. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sesungguhnya Allah memiliki di bumi ini wadah-wadah. Wadah di sini berarti tempat untuk pemberian. Biasanya orang pengemis itu ada wadah mangkok. Artinya pemberian dari Allah tempatnya itu hati. Sehingga beliau Sayyidina Ali mengisyaratkan wadah itu ala wahyal qulub. Wadah itulah yang dimaksud dengan hati. Kenapa? Karena tempat pemberian Allah berupa ilmu ma'rifat, berupa anugerah-anugerah yang berbangsa batin, itu adalah hati, ya. Yang mana tidak diberikan kecuali orang-orang khusus. Kalau nikmat yang lain umum, yang muslim dapat, yang kafir dapat. Harta itu semua dapat, kesehatan semua dapat, ya. Ketenangan semua bisa dapat, rezeki semua dapat, yang bejat, yang taat semua dapat rezeki. Tapi kalau pemberian khusus itu untuk VVIP. Kalau VVIP ini nggak banyak, kursinya terbatas. Karena terbatas inilah dari sekian juta orang beriman itu hanya sedikit yang datang. Karena itulah beliau mengatakan bahwasanya fakhairuha, hati yang paling baik, hati yang terbaik adalah asfaha, yang paling jernih, wa aslabuha, yang paling kokoh, ya. Wa arquha, dan yang paling lembut, paling jernih, paling kokoh, paling lembut. Ini kok beda-beda maknanya. Bahkan ada yang bertolak belakang. Kokoh sama lembut ini dua hal yang bertolak belakang. Cuman yang dilihat kepada siapa dan untuk apa. Sehingga beliau mentafsiri, menjelaskan sendiri ucapan beliau dengan melanjutkan asfaha fil yaqin. Hati yang terbaik adalah hati yang paling jernih dalam keyakinannya, tidak tercampur dengan keraguan. Dan ada orang beriman tapi ragu. Dia beriman Allah Maha memberi rezeki, tapi masih ragu. Dari
Dari mana ragunya? Dari pontang-pantingnya dia mencari rezeki. Kalau sudah Anda beriman, rezeki itu dijamin Allah, cukup. Anda ini yang penting ada ikhtiar, sisanya tawakal. Tapi di pontang-panting nyari rezeki, bahkan sampai meninggalkan kewajibannya kepada yang pemberi rezeki, meninggalkan sholatnya, meninggalkan ini. Nah, ini seperti secara kelihatan sudah dia ada keraguan, betulkah Allah jamin ini? Bahkan yang parah lagi sampai dia melanggar aturan Allah hanya untuk beberapa rupiah. Kalau dia yakin rezeki dari Allah, nggak seperti itu. Tapi dia ada keraguan. Nah, keraguan itu berarti nggak jernih. Dia punya keimanan kurang jernih. Ya. Kemudian wa aslamuha fiddin, yang paling kokoh di dalam memegang agama, tidak tergoyahkan oleh cacian orang, nggak tergoyahkan oleh intimidasi, dibully, nggak tergoyahkan. Kenapa? Karena dia tahu yang dia pegang benar. Dia ngerti yang saya pegang ini benar. Kalau saya ragu, maka saya nggak akan seperti ini. Karena saya yakin yang saya pegang ini benar, terserah. Dia tidak mengurus pendapat orang, tidak tergoyahkan dia punya prinsip. Karena dia tahu yang saya pegang benar. Dengan ilmu ya, bukan dengan nafsu. Karena ada orang menganggap dirinya benar dengan nafsu, dengan ilmu. Maka yang paling kokoh dalam megang agama itu yang terbaik. Wa raqquha 'alal mu'minin, yang paling lemah lembut kepada mukmin yang lain. Paling lemah lembut. Ya, artinya lemah lembut di sini menganggap mereka ini saudara semua. Yang tua dianggap kakak atau orang tuanya, yang lebih muda dianggap adik atau anak-anaknya, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi pernah bersabda, laisa minna, enggak termasuk golongan kami, man lam yuwaqqir kabiruna, yang enggak menghormati yang lebih tua, walam yarham shaghiruna, dan tidak menyayangi yang lebih muda, enggak termasuk golongan kami. Kenapa? Karena dia menganggap itu orang lain. Seorang yang beriman menganggap semuanya saudara, semuanya saudara. Sehingga kalau kita masih beranggapan oh fulan lain suku sama saya, beda. Oh fulan lain organisasi dengan saya, oh fulan lain partai dengan saya, yang seperti ini belum beriman sempurna. Ketika Anda menganggap semua yang di sini saudara saya, entah suku apa itu, entah organisasinya beda dengan saya, dan yang penting sama-sama kiblatnya Ka'bah, Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, saudara. Ini berarti beriman benar, tanpa dikotak-kotakan. Gak senang dikotak, oh ini harus suku ini, saya suku gak mau. Tidak. Kultu, kata Habib Abdullah Haddad menjelaskan ucapan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan wal yaqin ibaratun an tamakkunil iman min qalb wastilaihi alaih. Yakin itu adalah suatu ungkapan, suatu ucapan tentang kokohnya iman di hati. Tamakun ini menancap. Arti nancap di sini, sumbangan gurunya itu oleh, dia nggak oleh. Saat saya belajar tentang siapa Allah, siapa Rasul dari guru saya bulan. Pas gurunya oleh, dia nggak oleh. Nah, ini namanya kokoh sudah. Ada kalanya dia ngikutin gurunya oleh, dia oleh juga. Ini berarti belum mantap. Karena seseorang itu selama masih hidup belum dipastikan ahli surganya. Sesoleh apapun dia, setinggi apapun derajatnya, selama masih hidup
masih ada kemungkinan keluar dari istiqomahnya, keluar dari siratal mustaqimnya. Karena itulah gak boleh merasa bangga dengan amal yang sudah dia tumpuk puluhan tahun. Kenapa? Karena gak tahu ditutupnya dengan apa. Itulah para wali-wali Allah itu diperingati hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Kenapa? Karena ketika dia sudah wafat dalam keadaan istiqomah membawa iman, istiqomah di dalam menjalankan syariat, itulah hari keberhasilan dia. Ini orang berhasil sampai wafat masih istiqomah, sehingga diperingati untuk menjadi pelajaran bagi yang hidup. Ini loh contoh orang sukses yang tetap istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah sabar, istiqomah syukur, istiqomah di dalam menahan segala hal yang menyakiti dia, istiqomah, nggak tergoyah sampai wafat. Nah, yang seperti itu diperingati sehingga jadi pelajaran bagi yang hidup. Ini orang sukses, bukan hari lahirnya, tapi hari wafatnya. Nah, orang sesoleh apa selama dia belum wafat masih dalam keadaan khawatir. Nah, karena itulah seorang guru yang penuh dengan ilmu agama jangan merasa aman, bisa jadi akhirnya nggak tahu. Nah, ini sang murid seumpama dia mendapatkan dari guru itu semua ilmu. Ketika dia sudah mantap dengan ilmu tersebut, seumpama pas gurunya itu keluar dari Islam, naudzubillah, dia nggak ikut. Karena dia sudah merasakan lezatnya iman itu, tidak ngikut dia. Ini berarti imannya sudah kokoh, ini yakin kan. Tapi kalau masih oleh ngikutin, ngikut aja. Guru ke sana ikut ke sana, ke sini, berarti imannya masih belum kokoh. Karena itulah kata beliau, yakin itu ketika iman sudah menancap, gak bisa dicabut lagi. Wastilahu alaih, dan sudah menguasai seluruh relung-relung hati, sudah dikuasai iman. Wa huwa at-tuma'ninah, dan inilah namanya tuma'ninah. Tuma'ninah artinya tenang. Tenang itu gak pernah gusar, gak pernah gusar. Kadang-kadang kita mikir, ya Allah, Palestina ini, kalau mereka ini membela agama Allah, kenapa kok nggak menang-menang? Kadang-kadang muncul keraguan. Betul kan Allah menolong siapapun yang menolong agamanya, muncul ragu. Nah, ini berarti betul tumakninah. Tumakninah itu nggak seperti itu. Walaupun secara matematika, wah ini ambruk kalah ini. Negara-negara adidaya semuanya pro Israel. Wah ini kalah, ini berarti Anda belum yakin. Kalau Anda yakin, Anda nggak mungkin ngomong gitu, dan nggak mungkin terlintas di hati Anda seperti itu, tidak mungkin. Karena Anda yakin, inna lanansuru rusulana. Allah berfirman, sesungguhnya kami pasti akan menolong para rasul kami. Dan Anda beriman, yakin, Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian betul-betul menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Itu kalau sudah yakin, itu nggak peduli dengan apa media-media berita-berita, tidak peduli dia. Dia tidak terpancing dengan kabar-kabar, karena dia tahu pertolongan Allah pasti datang. Tapi sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nabi Musa, ini sering saya sampaikan, itu ketika beliau berdoa untuk kehancuran Fir'aun dan diamini oleh Nabi Harun alaihissalam, Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma, sungguh telah diijabahi doa kalian berdua. Artinya sudah pasti mustajab. Cuman dia tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah 15 tahun setelah doanya Nabi Musa. Artinya apa? Gak langsung. Waktu itu Allah yang ngatur, bukan Anda. Anda tugasnya cuma doa dan ikhtiar, selesai. Urusan hasil dan final urusan Allah. Gak usah gusar kalau hasilnya
belum kelar-kelar, nggak usah. Kenapa? Karena Allah sudah ngatur itu. Cukup Anda yang penting ikhtiar, tawakal, doa. Dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah punya niat kuat, ikhtiarlah dan tawakal pada Allah. Selesai. Hasil serahkan pada Allah, bukan kita. Jangan Anda khawatir dengan hasil, karena hasil bukan tugas kita. Tugas kita cuma ikhtiar dan doa. Orang kalau dia merasa harus berhasil, itu kalau berhasil dia sombong, kalau gagal dia stres dan putus asa. Kenapa? Karena dia ngatur yang bukan tugasnya. Apa tugas dia? Dia cuma ikhtiar dan doa, bukan nunggu hasil, bukan istilahnya menentukan hasil, bukan Anda itu. Ini penting. Kata beliau, itulah tumaninah yang telah diminta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Ta'ala, yang mana dikabarkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, qala awalam tu'min. Ketika itu Nabi Ibrahim minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Nabi Ibrahim ini pengen diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati, pengen lihat langsung. Maka Allah menjawab, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah engkau enggak beriman kalau aku ini Al-Muhyi, yang maha menghidupkan? Aku ini menghidupkan yang mati, kau enggak beriman kan? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, iya ya Allah, aku beriman. Walakin yatma'inna qalbi. Tapi yang aku minta agar hatiku tenang dengan diam langsung. Contoh seumpama ya, Anda ini nitip duit di orang, nabung terus tiap bulan. Ada duitnya? Ada. Saya mau lihat biar tenang hati saya. Kalau cuma bilang ada-adanya saya belum tenang, mau lihat aja. Ditunjukkan sekofor, nah nih duit inti. Oh ya sudah, baru tenang saya. Artinya bukan cuma nilainya aja, tapi uangnya ada. Nabi Ibrahim beriman Allah menghidupkan yang mati, cuma pengen lihat langsung. Nah, ini namanya tumaninah, Pak. Sehingga level iman itu ada naiknya, dan yang paling tinggi adalah yakin. Nabi SAW pernah bersabda, al-yakin wal iman. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Beriman masih bisa goyah, tapi kalau sudah yakin gak goyah, gak goyah. Walaupun orang tuanya sumpah berpaling, keluarganya berpaling dari jalur yang lurus, dia gak berpaling, karena dia sudah ngerti apa yang dia ambil ini itu yang benar. Itu namanya yakin. Fabana min hada anna al-yaqin ghayatul iman wa nihayatuh, wa fil hadithi al-yaqin huwa al-iman kulluh, wa ma nazala min as-sama' ashraf min al-yaqin wa kafa bil yaqini ghina. Dari sini sudah menjadi jelas bahwasanya keyakinan adalah puncak keimanan dan ujungnya. Dalam hadis Nabi bersabda, yakin adalah iman keseluruhan. Dan tidak ada yang turun dari langit lebih mulia daripada yakin. Artinya apa? Rezeki. Tidak ada sesuatu yang turun dari langit yang lebih mulia daripada yakin. Yakin itu rezeki. Karena Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan hanya di langitlah rezeki kalian dan janji-janji untuk kalian dari Allah. Artinya apa? Yang turun dari langit masih rezeki. Yakin itu rezeki. Banyak orang rezeki macam-macam, harta, jabatan, tapi yakin gak ada, rugi dia, nyesel dia di akhirat. Kenapa? Karena yang paling afdal yakin. Cukup Anda kasih yakin, yang lain gak dikasih amal. Kasih yakin. Orang yang yakin itu gak takut hari esok, karena hari esok bukan tugas dia. Esok itu milik Allah. Hari esok milik Allah.
Yang kemarin ya sudah berlalu, nggak usah dikhawatirkan. Banyak orang itu ya, memikirkan kejadian yang kemarin sumpahnya seminggu, mikirkan kejadian hanya sejam 2 jam yang sudah berlalu, sumpahnya seminggu. Coba seminggu itu dipakai ibadah, sumpah seminggu ngapain? Ya sudah berlalu, biar berlalu. Dan tugas Anda yang sekarang ini Anda isi dengan apa? Yang besok bukan milik Anda, sehingga jangan mengakhirkan amal. Besok aja, besoknya, karena besok belum tahu itu milik Anda apa bukan. Sekarang inilah milik Anda, gunakan sebaik-baiknya. Sehingga kata beliau, wa kafa bil yaqini hina, cukuplah yakin sebagai kekayaan. Orang diberi yakin sudah, itu kaya sudah. Imam Syafi'i itu dalam ucapannya beliau mengatakan, hiyal qanaah la ardu biha badala, aku mendapat qanaah dari Allah, gak ridho diganti dengan yang lain, gak ridho. Dengan qanaah aku bisa menjadi orang yang merasa paling kaya, sehingga gampang berbagi. Orang kalau qanaah merasa lebih terus, sehingga dia gampang berbagi. Kenapa qanaah? Orang yang gak qanaah punya miliaran kurang terus, sehingga sulit untuk keluar kepada orang berderma, sulit. Kenapa? Karena merasa kurang. Nah ini qanaah ini termasuk buah daripada yakin. Yakin apa? Yakin jaminan Allah, rezeki dari Allah tidak mungkin meleset. Selama Anda masih hidup, nggak mungkin rezeki itu nggak datang pada Anda. Bahkan kata ulama, Imam Ghazali mengatakan, seandainya seorang hamba meminta kepada Allah, memohon, ya Allah jangan kasih aku rezeki, dia memohon, tidak mungkin Allah kabulkan, dan dia berdosa dengan itu. Kenapa? Karena gak mungkin Allah menciptakan dia terus gak ada rezekinya, mustahil. Pasti ada. Tapi rasa khawatir gak punya duit, itu yang berbahaya. Khawatir fakir, itu yang berbahaya. Dan itu adalah tugas syaitan untuk goda kita manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senang membuat kalian khawatir fakir. Syaitan itu senang membuat kalian khawatir akan kefakiran. Fakir dan kaya itu hal lumrah, fitrah hidup. Ada orang kaya, pasti ada yang miskin. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang tampan, ada yang jelek. Fitrah hidup. Yang menjadi bahaya itu kalau takut fakir. Kenapa? Kalau orang takut fakir, dia rakus dan khawatir menghalalkan segala cara. Kalau sudah rakus pasti pelit, dan ini penyakit hati. Sehingga hati-hati ada rasa takut fakir. Kalau fakir, miskin, hal yang lumrah. Orang gak menjadi hina karena miskin, juga gak menjadi mulia karena kaya. Yang membuat dia hina di sisi Allah kalau dia takut fakir. Itu yang berbahaya. Nah, sehingga keyakinan itu berbuah di antaranya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau sudah cukup, otomatis waktu dia lebih banyak untuk akhirat, karena dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk dia. Di antara doa para salafun saleh, Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, jadikanlah aku merasa cukup dengan rezeki yang sudah Engkau berikan kepadaku. Minta sama Allah. Kita mungkin belum bisa untuk qanaah, minta. Karena yang memberi semua itu Allah. Apapun itu. Anda kurang sabar nih, minta sama Allah, ya Allah beri aku sabar. Lihat di dalam Al-Quran doanya para tukang sihir Fir'aun ketika bertobat.
Allahumma afriq alaina sabra. Ya Allah, penuhi kami dengan kesabaran. Minta sama Allah. Kita nggak bisa sabar sendiri, Pak. Minta sama Allah. Semua sifat mulia itu kalau Anda belum punya, minta sama Allah. Karena Allah Maha memberi. Bukan memberi sesuatu yang material aja, materi. Allah memberi juga sesuatu yang sifatnya maknawi. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Sallallahu al-yaqin wal afiyah." Seringlah kalian minta kepada Allah keyakinan dan afiyah. Afiyah ini apa? Afiyah ini selamatnya agama. Biasanya orang, alhamdulillah, sehat dan afiat. Sehat wal afiat. Sehat itu kesehatan jasmani. Kalau afiat, kesehatan rohani. Sehingga sering-sering minta yakin dan afiat. Kadang-kadang ada orang badan sehat, cerdas, tapi rohaninya bobrok. Karena itulah kadang-kadang ada ungkapan itu, hati yang baik terdapat pada badan yang sehat. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Itu tidak mesti. Para koruptor sehat semua, seger-seger badan. Ini korupsi juga. Tanda apa? Gak mesti badan sehat itu akalnya sehat juga. Sehingga dalam ini minta sama Allah afiyah. Sallallahu alaihi yaqin wal afiyah. Mintalah kepada Allah keyakinan dan afiyah, artinya sehat ruhani. Fa innahu ma utiya ahadun ba'da al-yaqin afdal min al-afiyah. Karena sungguhnya tidaklah seseorang itu diberi oleh Allah setelah keyakinan yang lebih utama daripada afiyah. Pernah Imam Junaid al-Baghdadi itu datang ke rumah gurunya yang sedang sakit, sampai nggak bisa kemana, di kasur aja, kepada Syekh Siri As-Sabbati, gurunya. Sejenguk beliau bilang ke gurunya, "Wahai guruku, minta afiat agar engkau bisa ngajar lagi, bisa ke masjid lagi." Kata beliau, kata sang guru, "Ini sudah afiat. Afiatku ini di sini. Dengan aku kayak gini, aku lebih banyak ingat Allah daripada orang lain. Ini afiatku di sini." Kalau ada orang itu afiahnya waktu di PHK, afiahnya di PHK, ada kalanya afiahnya ketika dia sakit, ada kalanya afiahnya ketika dia dijauhi oleh keluarganya, afiahnya di sini. Kita nggak tahu di mana afiah. Sehingga dalam hal ini kita minta ya kebaikan itu di afiah. Kenapa? Karena kadang-kadang kebaikan akhirat itu tidak berbarengan dengan kebaikan dunia. Tapi kalau Anda dipilih salah satunya, maka pilihlah kebaikan akhirat karena itu abadi. Pilihlah kebaikan akhirat karena itu abadi. Dan sabarlah kalau nggak dapat kebaikan dunia, sabar aja, tidak apa-apa. Hanya beberapa waktu aja Pak, sementaranya. Kemudian wa masalama fiddin, adapun kokohnya di dalam agama, tadi disebut hati yang paling baik itu hati yang paling kokoh di dalam agama. Apa artinya itu? Fahiya al-quwwah fi wasabat alaih, itu kekukuhan, keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip syariat. Prinsip syariat itu dipegang teguh. Kadang ada orang dia bermasyarakat, pengen ngikutin kemauan masyarakat, akhirnya sampai kepada maksiat. Jangan. Biar akrab Ustaz, biar nyaman lah. Jadi yang masyarakat itu dugem juga ya. Yang situ kalau malam main kartu juga dia, alasannya ya biar membangun. Salah. Berarti Anda nggak kuat dalam beragama.
nggak ada prinsip. Orang yang kuat beragama, dia akan mengikuti masyarakat selama baik. Tapi kalau nggak baik, maaf, saya nggak ikut. Walaupun dia, wah ini nggak cocok nih dengan kita, dibully, dikucilkan, dan ngurus. Karena yang penting ridho Allah. Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau dilempari orang Taif sampai berdarah-darah kakinya, beliau menjauh dari lemparan orang-orang tadi sampai bersandar di bawah pohon ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah kalau tidak salah. Apa ucapan beliau? Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak ngurus. Terserah satu dunia musuh aku nggak masalah. Yang penting engkau tidak murka padaku, selesai. Ini namanya kokoh dalam syariat. Ya, orang seperti ini biasanya diuji dengan difitnah, digini, macam-macam. Ya, ujiannya itu berat, Pak. Kalau tidak ngikut, ya siap-siap dimusuhin orang banyak. Padahal yang musuhin ini orang-orang yang salah. Tapi harus tadi teguh. Di antara pesan salah seorang ulama kepada mertua saya, waktu beliau itu suruh dakwah di pedalaman Kalteng, daerah Pegatan Sampit, itu nyebrang dulu pakai longboat 7 jam 8 jam, satu pulau yang nggak ada mobil di situ, nggak ada mobilnya. Itu diantara pesan beliau itu bahasanya, nang ini ucapan orang Banjar itu, kalau orang sibuk makan kotoran, engkau jangan ikut, agar orang tahu itu kotoran. Ini bahasanya simpel tapi maknanya tinggi. Artinya dalam berdakwah kampung orang, ikuti apa kemauan mereka, agar mereka ikut kemauan kita. Cuman kalau sudah kemauan mereka itu maksiat, melanggar syariat, jangan ikut, agar orang tahu ini nggak boleh, agar orang ngerti ini dilarang. Jangan ikut terus. Waktu yang haram, stop. Jangan, sudah tidak bisa, ini tidak boleh. Jangan ikutin terus. Dakwah memang harusnya seperti itu, tapi kalau sudah urusan maksiat harus tegak, harus teguh kita pegang. Wal ghirah alaihi, dan memiliki kecemburuan dalam syariat. Hatta yaqul al-haq wa in kana murra, sampai harus dia mengucapkan yang benar walaupun pahit, walaupun ada yang tersinggung. Kadang ada orang, Ustaz, jangan ceramah yang menyinggung ya. Loh, justru tersinggung itu bagus. Tanda obatnya kena yang sakit. Ya kalau pilih yang baik-baik aja, kapan sadarnya? Harus ada yang tersinggung. Yang tersinggungnya biasanya sakit, sembuh dia, insya Allah. Ya. Wala yakhafu fillah lawmata laim, dan dia tidak takut dengan cacian orang yang mencaci selama dia membela agama Allah. Itu ciri-ciri orang yang kokoh di dalam beragama. Wa bidzalika, dengan itulah wasafallahu ahibba'ah fi qawli, Allah mensifati para kekasihnya di dalam firman-Nya. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaa'ulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Insyaallah kita bahas daripada ayat tentang bagaimana Allah mensifati para kekasihnya itu pada yang akan datang, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan hati di dalam memegang syariat, kebersihan hati, keyakinan, dan juga sifat rahmat dan kasih sayang kepada
setiap muslim, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, wa rizqil kulla halalan da'ima, wa akhil atqiya ulama nahnu bil khair wa fa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.